Halo everyone, kali ini kita akan membahas cross-docking. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Sri Putri H. Idrus, yang kedua, Dea Imananda Putri, yang ketiga, Uswatun Hasana, yang keempat, Lutfi Laili Nur Afita, yang kelima, Anas Rois Briliansa, yang keenam, Irawati Setiorini. Apa itu cross-docking? Cross-docking atau gudang transit adalah tempat untuk pemindahan barang dari truk secara sementara tanpa proses put away, refill, dan packing. Pada gudang ini, barang kiriman dari masing-masing daerah disortir dan dipindahkan sesuai dengan alamat pengiriman. Gudang ini tidak memerlukan tempat yang luas karena gudang cross-docking tidak ada penyimpanan barang berkelanjutan. Fungsi gudang tersebut hanya tempat transit sebuah pengiriman barang. Barang yang disimpan tidak boleh dalam waktu yang lama, sehingga biasanya alur barang yang diterima sampai kembali dikirimkan yaitu sekitar 2-3 jam atau paling lama 12 jam. Di dalam gudang tersebut juga tidak ada rak yang tersedia atau zero inventory. Apa saja jenis-jenis cross-docking? Yang pertama, transportation cross-docking. Ya, ini merupakan teknik cross-docking di mana sejumlah muatan pengiriman yang lebih kecil dikombinasikan menjadi satu muatan besar sehingga bisa lebih efisien. Kedua, manufacturing cross-docking. Ini merupakan proses penerimaan produk masuk dan produk yang telah dibeli untuk keperluan manufaktur. Ketiga, retail cross-docking. Proses ini melibatkan penerimaan produk dari beberapa vendor yang kemudian digabungkan ke dalam kendaraan pengangkut keluar untuk dikirimkan ke sejumlah toko retail. 4. Distributor cross-docking. Kombinasi dari berbagai produk berbeda yang kemudian dijadikan satu pengiriman ke pelanggan. Kelima, opportunistic cross-docking. Proses pemindahan produk secara langsung dari dok pengiriman masuk ke dok pengiriman keluar untuk memenuhi permintaan. Bagaimana proses cross-docking berlangsung? Ada dua proses cross-docking. Yang pertama, ada pre-pack cross-docking, dan yang kedua, ada intermediate handling cross-docking. Langsung aja kita bahas. Pre-pack cross-docking. Pada proses ini, pengiriman akan disiapkan oleh supplier berdasarkan pada kebutuhan toko per toko. Semua pengiriman dibuat untuk lokasi yang telah diidentifikasi di dalam distribution center, di mana kemasan dipilih serta dikirim per truk. Toko tidak lagi melaksanakan persiapan produk di dalam gudang distributor, namun dilaksanakan oleh supplier pada saat persiapan sebelum barang yang bersangkutan tersebut dikirim. Proses ini akan memungkinkan supplier untuk mengirim barang ke satu titik distribution center tanpa harus menambah waktu pengiriman ke toko. Proses ini biasanya dipakai untuk fresh product atau barang yang mudah busuk seperti misalnya unggas potong dengan harapan akan meningkatkan tingkat kesegaran produk tersebut. Tetapi, proses ini juga bisa dipakai untuk slow moving product untuk pengiriman ke toko-toko dengan ukuran menengah seperti supermarket ataupun outlet kecil self-service. Cross-docking jenis ini biasanya sesuai untuk produk yang memiliki volume kecil dengan beberapa nomor artikel, seperti produk kebersihan, kosmetik, barang yang bermacam-macam, aparel, dan sebagainya. Selanjutnya, intermediate handling cross-docking. Pada proses ini, distribution center mengeluarkan order gabungan tanpa adanya rincian dari toko. Unit logistik ataupun distribusi akan ditentukan oleh distributor si pembeli sesuai dengan kebutuhan toko yang bersangkutan. Lalu supplier menyiapkan dan mengirim produk tersebut ke distribution center. Pada penerimaan, kemasan yang homogen akan dikurangi menjadi unit distribusi untuk nantinya segera dikirim ke truk. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar cross-docking berjalan dengan baik? Yang pertama, barang diterima sesuai dengan barang yang dikirim. Jika seluruh barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan dengan maksud barang yang diorder adalah barang yang lagi diterima pada proses goods receiving, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Diperlukan kerjasama yang erat antara bagian order barang, pengadaan, dan distributor dalam menentukan jenis dan
Bagian yang paling tidak diuntungkan dalam kondisi ini adalah distributor dalam menyiapkan barang. Kedua, tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Dengan cara ini, maka gudang setidaknya akan menghemat bagian aktivitas dalam gudang seperti proses packing yang tidak dilakukannya. Di samping itu juga perlu disiapkan lahan loading dock untuk sesuai agar cross-docking dapat berjalan efektif. Yang ketiga, kuantitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika jenis barang tidak terlalu banyak, tapi dalam kuantitas yang banyak. Syarat selanjutnya yaitu 4. Jadwal kedatangan truk. Diperlukan kerjasama yang erat dengan konsumen dan distributor prinsipal. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. 5. Sesuaikan jenis truk. Penggunaan truk yang sejenis merupakan syarat utama dalam proses cross-docking. Syaratnya adalah barang disiapkan oleh distributor dalam satuan yang sudah tepat sesuai satuan ordernya. 6. Digitalisasi sistem informasi. Jika cross-docking tidak dimanage dengan baik, maka akan banyak hal yang terjadi, seperti kehilangan barang yang tertukar, serta keterlambatan. Cross-docking tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Lantas, apa saja kelebihan dari cross-docking? Mari kita bahas. Kelebihan dari cross-docking. Proses ini merupakan bagian dari efisiensi penerimaan barang selain proses book storage atau penyimpanan paletisasi dan proses racking. Dengan menggunakan cross-docking, stakeholder yang terlibat di dalam supply chain suatu perusahaan mendapat keuntungan sebagai berikut. Pertama, meminimalisir biaya penyimpanan atau inventory. 2. Efisiensi dalam proses pendistribusian. 3. Mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail. 4. Tidak membutuhkan tenaga kerja penjaga. 5. Waktu pengiriman lebih cepat. 6. Menjaga nilai dari suatu barang agar tetap baru dan tetap fresh. 7. Mengurangi biaya transportasi dengan pengiriman estafet. Ke-8. Tidak ada aktivitas dan kebutuhan penyimpanan dengan perawatan barang. Di balik kelebihannya, cross-docking tentu memiliki kekurangan. Apa saja kekurangan dari cross-docking? Yang pertama, truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Artinya, cross-docking sangat bergantung pada pengangkut transportasi mengingat barang segera dikirim tanpa disimpan di gudang. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan jumlah operator pengangkut lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan agar dapat memastikan kelancaran proses cross-docking. Kedua, penambahan handle muatan dapat meningkatkan potensi kerusakan barang. Diperlukan pemasok yang handal dan terpercaya untuk memfasilitasi praktek cross-docking secara efektif. Operasi ini membutuhkan pengiriman yang akurat dan tepat waktu dari pemasok untuk memastikan barang dapat dikirim dengan tepat waktu ke pelanggan. Ketiga, biaya tenaga kerja kuli atau tenaga angkut meningkat. Layanan lintas dermaga memerlukan koordinasi dan perencanaan yang menyeluruh dan mendalam. Cross-docking melibatkan berbagai pertimbangan untuk mengkoordinasikan pemasok. Perencanaan juga harus mempertimbangkan jadwal pengiriman, analisis permintaan penawaran, serta lain sebagainya. Yang terakhir yaitu contoh cross-docking di Indonesia. Yang pertama, PT Mitra Adira Utama yang mengelola 8 gudang dengan jumlah lebih dari 23.000 meter persegi sebagai gudang umum, pusat gudang umum, stasiun angkutan kontainer atau CFS. Gudang tersebut terletak di area Dry Port Cikarang, Jababeka. Kedua, PT Serasi Logistik Indonesia atau Selok, hub cross-docking Cikarang, yang memiliki warehouse di Nagasari, Serang Baru, Bekasi, West Java. Yang ketiga, GAC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru Blok F2, nomor 5, kawasan industri Delta Silikon 2, Bekasi Selatan, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan yang keempat yaitu Kamigumi Logistik Indonesia yang terletak di Bekasi City, GIIC atau Greenland International Industry Center.
Sekian penjelasan materi cross-docking dari kelompok 3. Terima kasih dan semoga bermanfaat.